Menampung lebih dari 20.000 pusara, Jeruk Purut menyediakan ceruk cerita dengan kisah berbalut takut. Memiliki titik-titik mistik, Taman Pemakaman Umum ini dinobatkan sebagai kawasan seram di Jakarta. 4 titik wingit seolah menjadi penjaga nama-nama yang telah tiada. 2 titik di sisi kiri jalan dijaga pohon kembar dan sumur keramat. Sementara di kanan jalan ada pohon benda serta makam Habib Salim. Jeruk Purut juga mengungkap sejumput kisah kalut tentang tali pocong yang tak dilepas sehingga kuburan terpaksa digali kembali. Tapi benarkah semua itu kejadian-kejadian nyata atau sekedar cerita di luar nalar? Pemirsa, saya Soraya Diva akan mengajak Anda untuk mengupas misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Dinobatkan menjadi kawasan seram di Jakarta, kisah-kisah horor mengalir dari TPU Jeruk Purut yang sinup. Nyaris tak ada yang berani datang seorang diri ke Jeruk Purut jika petang menjelang. Sebab hanya orang yang siap dijemput takut yang berani ke Jeruk Purut surup-surup. Dan lihatlah aura mistik itu saat Jeruk Purut dipeluk larut. Hari ini kami akan menelusuri TPU Jeruk Purut untuk memperkaya informasi mengenai misteri yang masih sering terjadi, sehingga kami dapat meluruskan atau memecahkan mitos yang masih diperbincangkan publik. Nah pemirsa, saat ini saya akan menemui juru kunci di TPU Jeruk Purut ini. Namun sepertinya saya harus menemui petugas yang menjaga TPU Jeruk Purut ini untuk mengantarkan saya ke juru kunci. Yuk langsung saja kita temui petugasnya. Assalamualaikum Pak. Ya, saya Soraya Pak dari Di Luar Nalar. Ini saya mau tanya Pak, untuk juru kunci di TPU ini siapa ya Pak? Bapak O. Bapak Oo, iya, Pak Oo. Biasa dipanggil Babe Oo. Nah kira-kira Babe Oo-nya lagi ada di TPU nggak ya Pak? Biasanya di tengah-tengah kuburan adanya. Oh, tengah-tengah kuburan? Iya, biasanya. Agak serem ya Pak, Nong? Iya, begitu. Udah Pak, kira-kira Bapak bisa anterin saya nggak ke Babe Oo? Yuk. Kasih lagi Pak. Memasuki malam begitu mudah, Jeruk Purut melukis miris. Aroma kantil dan kenanga dibawa tiupan angin dari tengah pajaratan. Kemasyhuran Jeruk Purut sebagai makam paling seram terutama datang dari kisah hantu pastor tanpa kepala. Jadi Babe Oo selalu standby di sini? Biasanya suka ada di sini. Oh, kemana? Itu kayaknya ada Bapak O. Itu ya Babe Oo ya? Nah pemirsa, kayaknya di depan kami itu sudah ada Babe Oo lagi duduk bersih-bersihin makam. Yuk kita langsung samperin aja. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Saya Soraya Be. Saya Ya. dari Di Luar Nalar. Oh ya? Ingin mencari tahu dan mengulas tentang iya. misteri-misteri yang menyelimuti TPU Jeruk Purut ini Iya. Be. Boleh. Ya. Sambil duduk boleh nggak nih Be? Boleh silakan. Boleh nih Be? Nggak apa-apa benar? Ya biar kelihatan santai kita. Iya, betul. betul. Ayo, silakan. Nah Be, tadi Iya. kan saya mau tanya-tanya nih seputar Boleh. misteri yang menyelimuti TPU Jeruk Purut ini. Oh iya. Tadi dikasih tahu Masnya kalau Babe kuncennya, Betul, akhirnya iya. dianterin ke orang yang tepat nih Be. Iya betul. Kan banyak
mitos yang beredar dan ada juga dibikinin film ya tentang hantu jeruk purut. Ya. Nah, sebenarnya hantu jeruk purut itu gimana sih gitu? Maksudnya cerita kronologisnya tuh kayak gimana? Habis gini ya, dibilang mitos, tapi ada. Dibilang ada, kebanyakan orang mitos. Mitos, bilang. nggak percaya Iya. juga, percaya nggak percaya. Ya kan otomatis di sini kan yang lihat duluan gitu. Ya penduduk sini lah. Penduduk sini, Iya. Babe sebagai penduduk sini juga ya. Berarti Babe sering melihat. Ya Babe mah udah agak bosen mungkin. Sampai bosen karena Sampai memang bosen. setiap hari kah? Setiap malam. Babe, saya sebenarnya penasaran. Ya. Dari rumor yang beredar dan yang saya tahu nih Be, kan Iya, iya, sosok pastor itu terkenal dengan yang kepalanya tidak ada gitu. Iya Be, heeh. Sesungguhnya sih dia kalau nggak menakuti manusia tuh, dia normal-normal aja. Gimana sih sosok pendeta gitu, pastor? Dengan tubuh yang lengkap. Iya, dia dominan. Ada dia, ya pasti ada anjingnya. Gitu. Oh, Itu anjingnya header kan? iya iya. Besar lah anjingnya gitu. Besar. Terus dia pakai kalung itu. Ada apa? Anjingnya itu. Anjingnya itu pakai kalung. Nah, kronologinya dia bisa dimakamkan di sini itu seperti apa? Dulu kan kalau kakek Babe bilang nih, itu kan dulu apa habis merdeka lah kasarnya gitu. Itu kan dia dibantai. Ya, Dulu kan belum mandang etnis lah. iya iya. Tahun 50 kurang lah gitu. Yang penting dia Berarti dimakamin ini dulu. TPU-nya sudah lama juga ya, Be? Udah ratusan tahun di TPU sini. Iya. Jam sampai sekarang Babe ya. Jadi gimana ya? Ngalamin aja gitu. Jujur aja Babe juga kalau ketemu dia tuh ya agak ini Iya. ya, gentar juga. Apakah sosok pastor ini menakuti masyarakat, khususnya anak kecil ya? Karena saya tadi banyak melihat warga di sini anak kecil yang bermain di TPU. Tapi kalau dia pastor itu dia punya sifat gini. Kalau misalnya dia main ke wilayahnya atau dia macem-macemin lah, baru dia nakutin. Oh. Tapi kalau manusia sekedar lewat gitu Aja, orangnya, permisi. duduk sini misalnya, nggak apa-apa. Berarti pastor itu dikuburkannya kalau saya boleh tahu di sebelah mana ya, Be? Dari sana tuh rumornya. Dari sana. Sana. Sampai sekarang ya masih ada itu. Nah sekarang itu makamnya udah. Apa sudah ditumpuk? Tumpuk menumpuk lah. Oh, sudah ditumpuk menumpuk. Nggak tahu di mana sekarang tuh yang persisnya di mana, adanya masih udah nggak ketahuan. Nah, adakah hari khusus yang dia mau menampakkan wujudnya? Ada. Hari apa tuh, Be? Ya Senin malam Selasa Senin sama malam malam Selasa. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Itu Iya. pasti. Iya. Ada nggak sih, Beh, pengalaman yang memang nggak terlupakan gitu? Ada. Ketika Babe melihat sosok pastor gitu? Ada itu. Itu tahun 97. 97? Nah, Iya. Babe mau beli nasi goreng. Nah, Ya, ke sana kan. Itu sampai perapatan itu, kok belum ada lampu kan? ya masih gelap. Nah, itu Babe tuh agak agak marah juga. Ini orang sombong bener ya nggak jalan-jalan di makam muslim kan? Kok bawa-bawa anjing gitu. Malam lagi ya? Malam lagi jam 2 tuh. Jam 2 pagi. Babe tuh, wah harus marahin dia nih, nggak bagus nih gitu. Babe kan curiga ya takut kenapa-napa gitu. Ya udah Babe samperin, ternyata pas 10 meter lagi tuh, astagfirullahaladzim, ini yang namanya pastor. Tapi dalam wujud orang seperti orang biasa, Biasa. kah? Apa pakaian Biasa gitu. seorang pastor? Jadi dia punya kerah tuh, Heeh. tuh nggak film Dracula tuh. Iya, iya, nah yang gini seperti kerahnya ada, gini, terus anjingnya di kanan. Itu kalau dia berhenti, anjingnya duduk. Kalau di jalan, anjingnya ikut jalan. Yang tunduk memang pada Tuh. tuannya gitu Itu ya? anjingnya kalau ngeluarin lidahnya itu ya setengah meter ada tuh. Menurut cerita yang terus dikisahkan, sosoknya serupa pastor yang sesungguhnya dikubur di tanah kusir. Hantu ini bergentayangan di jeruk purut karena mencari kuburannya yang tak kunjung ditemukan. Keseraman semakin menjadi-jadi setelah hantu jeruk purut itu diangkat menjadi sebuah film. Dari sini, mitos tentang hantu tanpa kepala memberi memori ngeri yang abadi. Pernak-pernik kabar buat masyarakat itu yang memang keimanannya itu masih kurang itu akan percaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu yang sedikit. Nah, masyarakat yang ilmunya sedikit ini akan gampang sekali untuk menerima tentang kejadian-kejadian mitos seperti itu. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa mungkin bagi orang yang mengalami sendiri itu bisa cerita.
Dan kemudian ada namanya khurafat, dan kemudian juga ada namanya mitos dan hayalan gitu ya. Kalau di dalam agama itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, Be, Ya. kan sebagai kuncian di sini udah lama juga ya tinggal Ya, di sini udah. juga. Berarti Babe udah hafal banget setiap sudut di TPU ini gitu. Iya dong. Sebenarnya selain hantu jeruk purut, ada nggak sih Be titik-titik yang memang sangat kental gitu aura negatifnya? Ada. Dan sering terjadi peristiwa di luar nalar di titik itu. Ya, ada. Di mana aja itu, Kan Be? ada 3 titik nih. Iya, Pohon kembar, pohon kembar, sumur tua, sumur tua. sama pohon benda. Jadi ada 3, 3. Nah, pohon benda itu ya, yang sangat berat. sangat berat. Mm-mm. Atau titik kumpulnya banyak, Itulah. sangat banyak aura. Mabesnya lah kalau anak Mabes. sekarang ini ya. Tapi saya dengar-dengar dan saya tahu juga dari orang-orang, di sini ada makam keramat, Be. Ada. Itu di mana, Be? Nanti kita ke sana semua. Oh. Boleh. Tapi kita kayaknya boleh nggak sih, Be, ke pohon kembar dulu? Emang kita ke pohon kembar dulu. Terus Nanti lanjut lagi ke tempat sumur. yang titik. Oke. Nah, baru ke Makam keramat pohon mungkin benda, ya. nanti ke keramat terakhir. Oke. Sekarang baik. kita minta izin mau apa? Kita pulang. Oh iya. Biar selamat masing-masing lah. Ya, siap-siap. Ada 4 titik yang setidaknya ditengarai memiliki dimensi metafisika kuat. Di belah jalan lurus, di sisi kiri ada pohon kembar dan sumur tua. Lalu di kanan jalan berpusat di pohon benda, serta pusara keramat Habib Salim. Untuk luas TPU Jeruk Purut, kita punya luas di sini ada 90.000 meter persegi, kurang lebih 9 hektar. Tapi kita masih punya satu cadangan lahan 1 hektar yang belum digunakan, itu lahan yang nantinya akan digunakan untuk perluasan TPU Jeruk Purut. Jumlah personil TPU Jeruk Purut ada 40, kurang lebih 40 orang. PNS saya sendiri, kemudian ada staf saya di bagian operator 3 orang, didampingi oleh PHL kita. Ini kurang lebih ada 37 orang. Aura mistik memang bertiup kencang, begitu satu demi satu langkah kaki menapaki Jeruk Purut. Mereka yang memiliki ketajaman batin menengarai gerbang utama kerajaan siluman ini ada di pohon kembar. Pemirsa, sekarang kita sudah tiba di tujuan pertama kita, yaitu pohon kembar. Betul. Tadi lumayan nggak begitu jauh ya, Be. lumayan. Dan Dari pas jalan saya ke sini. Mamang pas memasuki area pohon kembar ini memang tidak ada penerangan, hanya di pinggir-pinggir saja. Betul, gitu. betul. Iya. Cukup gelap dan pas sampai pohonnya saya kaget sih, memang benar-benar kembar. Iya, Dari betul, bentuknya gitu, maksudnya kayak lebat daunnya dari Iya, jauh. Betul, betul. Ini saya dari deket ini, mungkin kalau dari jauh, kalau saya datangnya siang atau pagi memang terlihat sangat kembar banget ya, identik Betul. ya. Iya. Ini kalau boleh tahu berapa umurnya, Be? Kurang lebih 50 tahun. Tapi kok bisa sih identik Iya ini kan? kembar gitu? Maksudnya saya bingung Besarnya gitu. Iya, Besarnya, tingginya sama kan? Iya. Ini kan kiri udah mulai miring ke sana kan? Iya, ini Kanan udah udah mulai sedikit. lagi ke sana. Jadi nanti seperti ini gitu Begini, ya? iya. Dia selalu dominan, ngikutin lah. Selalu ngikutin dia gitu. 50 tahun Iya, lebih usianya. kurang usianya. Beh, Ya. boleh nggak sih ngelihat pohonnya lebih dekat pohonnya? Boleh? Silakan. Ayo, silakan. Yuk, Ayo. coba Babe jalan dulu. Ayolah. Iya. Ini beneran boleh pegang, Be? Boleh ya, silakan. Ntar Bismillah. abis ini inilah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Memang ini banget ya, Lain kan? lain gitu maksudnya kayak. Ada ini daya itu ya, kayak Iya. daya tarik itu ya kan? Ya, betul. Mungkin kalau orang yang tiba-tiba datang megang Ah, itu tanggungan resiko dia lah. risiko ya. Dia. Kan berapa persen? Karena kalau saya kan sudah tahu memang ada di Ah, sini, ah. saya mengakui gitu. Kalau yang main selonong selonong aja nggak bilang babe, main di bawah sini kayak pegang pohon kayak itu resiko dia. Nah pemirsa, ketika saya memegang gitu, seperti ada energi gitu yang mendorong saya. Tapi nggak hanya itu sih, nggak tahu kenapa nih berdiri di bawah pohon kembar ini terasa
punggung saya tuh berat. Berat sih, dan nggak tahu ini agak pening apa karena di sini juga tidak ada angin sama sekali, bisa dilihat memang pohonnya tidak dahannya juga tidak bergoyang gitu karena memang sunyi, senyap gitu, auranya negatif, dan kalaupun ada angin tuh seperti sekelibat gitu, bikin bulu kuduk merinding. Gitu ya, Beh? Betul. Iya. Saya merasakan itu sih, apalagi pas pegang ini gitu. Jangan pergi jauh-jauh dari saya, Beh. Enggak lah. Ini pure gitu. Hah? Dan kepala sih agak pening. Nah, pemirsa, ini Yang pertama, tempat yang pertama dan memang cukup mistis karena kuat. Jadi pohon kembar ini mempunyai filosofi. Katanya ada 2 penunggu di sini yang sama-sama perempuan, satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri, dan ketika saya mencoba memegang memang ada energi yang seperti agak kuat lah. agak kuat dan mencegah saya gitu, merinding. Dan gimana kalau ke tempat yang selanjutnya itu mungkin yang kedua. apakah lebih Agak lumayan. lumayan? Lumayan lagi. Kalau gitu kita akan menelusuri tempat selanjutnya yaitu Sumur Tua. Iya. Tetap Ya. di luar nalar. TPU Jeruk Purut termasuk pemakaman tua. Setidaknya, pemakaman umum ini sudah ada sejak tahun 70-an. Tapi memang saat ini, kadar horor Jeruk Purut sudah mulai pudar. Selain makam yang bersih ditata rapi, pada siang hari juga menjadi taman bermain yang memberi riang. Untuk luas TPU Jeruk Purut, kita punya luas di sini ada 90.000 meter persegi, kurang lebih 9 hektar. Tapi kita masih punya satu cadangan lahan 1 hektar yang belum digunakan, itu lahan yang nantinya akan digunakan untuk perluasan TPU Jeruk Purut. Jumlah personil TPU Jeruk Purut ada 40, kurang lebih 40 orang. PNS saya sendiri, kemudian ada staf saya di bagian operator 3 orang, didampingi oleh PHL kita. Ini kurang lebih ada 37 orang. Kembali ke sisi kiri jalan tak berkelok yang membelah Jeruk Purut, mari melihat sumur tua yang memancarkan pesona gaib. Sejumlah peristiwa pernah terjadi, termasuk orang yang hampir tercebur sumur. Gimana sih, Beh? Masih Ya, jauh? Sedikit lagi. Ya, dikit lagi lah. Jangan khawatir. Nah, hati-hati. Izin. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Oh ini, assalamualaikum. Iya. Nah, ini. Ini Tuh. sumurnya, Beh? Iya, betul. Tuh. Gelap juga ini, embertin mbaknya. Hmm. Nah, pemirsa, kali ini kami sudah sampai di titik yang kedua, yaitu Sumur Tua. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya masih digunakan atau tidak sih? Masih. Ini. Nih, lihat nih, ya kan? Tuh. Oh Jadi, iya. cara ngambil gini, ya kan? Mm-mm. Tuh. Nanti kalau misalnya apa? Ya sampai bawah lah gitu. Tuh, ini boleh dipakai dari jam berapa aja, Beh? Ini kalau orang sini yang biasa nyiram dari subuh sampai Subuh? maghrib. Kenapa? Sekarang kita Pokoknya- nggak boleh nih. Batasnya maghrib. Ya karena babe bebas lah gitu. Misalnya yang lain gitu. Apa pegawai sini kalau menyiram itu kalau udah maghrib, walaupun udah diturunin gini nih, ya dilepas aja. Kenapa? Ya dia apa sih? Kalau lagi nasibnya lagi bagus ya aman lah. Tapi kalau Aman. lagi sial bener, dia main tarik-tarikan. Kalau tarikan, nah. Iya, lebih Maksudnya kuat di tarikan sama siapa, Beh? Ini kan penghuni. emang ini umur sumurnya tuh sendiri ini udah berapa tahun? Ya lebih kurang 70 ada. 70. 70 tahun. Emang ini kalau boleh tahu, Beh, Hah? yang nunggu di sini tuh wujudnya seperti apa gitu? Terutama tuh yang Babengger itu ada jinnya tuh. Jin. Jin. Tuh enggak jinnya nih penunggunya. Ini sekarang udah keluar nih. Udah Tapi keluar? Ke sana. Oh. Kalau gondoruanya ada satu. Kalau yang cuma kayak kuntinya ya di sini.
Oke. Nah kadang-kadang nih kalau misalnya Babe naruh ketemu Babe nih, ini kuntinya di sini duduk. Nah, Beh, ini kan ada makhluk lah yang tinggal di sini gitu ya. Pernah nggak sih ada orang yang kecebur, gitu? Mau kecebur. Atau mau kecebur? Ada nyaris itu. Nyaris? Tamu Itu Babe siapa, yang Beh? tamu Babe yang sok-sokan. Dia Gimana jadi kronologisnya? dia pegang ini, Mm-mm. dia hampir terpleset kan? Karena ini memang tidak, kan kalau umumnya sumur ada ada, ininya ya, penyangganya gini, sampai iya. atas. Kalau ini kan jadinya ke bawah gitu ya pemirsa. Ini bisa jatuh. Kejebur. Tapi memang cukup berat ya, Beh. Kalau ini bisa, ini kalau megang. Nggak apa-apa kok. Ini ember aja kan? Iya. Ini memang gelap pemirsa dan Mm-mm. ini berapa kedalamannya, Beh? Lebih kurang 25. 25 meter. meter. Iya. Ada berapa sumur di TPU ini? Enggak, sebenarnya sumur ada 3. Heeh. Sebelah sini 3, sebelah sana 3. Jadi yang paling tua ini aja 1. Yang paling tua ini Paling dan tua memang ini. banyak misteri ya Nah, yang banyak. berselimut. Sebagai pusat tempat keramat, Jeruk Purut yang Sinup tidak melulu diisi hantu. Benda-benda mustika bagi yang mampu menjangkau bisa ditemukan di beberapa pusara. Salah satu yang diburu adalah mustika ular. Tapi hingga kini hampir tak ada yang dapat mendekat. Habis ya ini. Ada ularnya tuh. Oh iya benar. Ada ular. Karena kata Ini kan Oh ada, iya, ada, benar, ada benar, mustika benar. ularnya nih. Dia ada mustika dan ular. konon katanya di sini ada mustika ular Betul, yang suka muncul. Itu kalau nggak salah tuh lagi tuh Iya, badannya tuh. itu tuh, baru tuh. kelihatan. Dia nanti nyebur tuh. Nah ini Bu. Terus yang tadi udah 1 kan nyebur. Mm. Nah itu penghuninya di sini mau ular. Kalau mustika ular itu memang saya juga dengar kabar-kabar dari orang-orang dulu yang memang mempunyai ilmu nujum itu. Kalau toh memang ketika umat Islam mau mempunyai ilmu seperti itu harus berlawan dengan orang-orang kafir dan Yahudi gitu loh. Kalau dalam agama Islam nggak ada itu mustika ratu bahwa ini akan saya pegang akan menjadikan kaya raya, itu nggak ada di dalam agama Islam. Karena di dalam Al-Quran sendiri wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kalau kita bertawakal berusaha pasti Allah akan memberikan kecukupan buat kita. Nah pemirsa, kali ini kita akan menuju ke tempat yang ketiga karena ini bukan tempat yang terakhir. Karena TPU Jeruk Purut ini mempunyai titik yang penuh dan berselimut misteri. Berada di tengah-tengah pemakaman, kuburan keramat itu seolah menjadi pusat pancaran aura gaib. Ia pusara tua milik Habib Salim, atau lengkapnya Syekh Waliullah Wan Salim. Penyebar Islam dari masa silam ini adalah keturunan Mbah Priok yang lengkapnya bernama Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Nah ini kita. Ini kita udah sampai ya, Be? Iya. Ini yang ketiga nih. Heeh. Makam Ketiga. Keramat. Dan emang ini doang yang dirumahin ya, Be? Iya, emang karena dia orang ya apa sih? Tapi kita, Orang suci lah, Iya, makanya iya. dikeramatin. Coba. Habib mulia lagi gitu. oh gitu. Makanya kan keramatin gini. Kalau saya lihat nih sekitar gitu ya, Ya. memang sangat kontras makam yang lain dengan makam yang ini. Lain kan? Kenapa yang ini dibuatkan rumah khususnya berwarna putih gitu ya? Iya. Kenapa itu, Beh? Satu dia kan apa? Pejuang Islam kan? Oh, Nah, pejuang pejuang Islam. Islam. Habib. Habib, Oh, betul. iya. Jadi dia nih apa? Ya satu perjuangan lah sama Mbah Priok itu. Oh, sama Mbah Priok ya? Satu Ya, saya perjuangan gitu. Jadi berarti umurnya Ini oh ya? 1 abad lebih. Semua yang datang ke Jeruk Purut mengkerut jika berada di pusara Habib Salim. Sebab yang mudah bertingkah akan menyerah oleh karomah yang memancar. Kamu setiap ada halangan tuh. Ya bukan nggak percaya maaf lo kan? Aduh, Beh. Ini saya mencium-cium bau apa Wasep ya? Wasep. Nggak tahu sih ini asap atau bukan, cuman kayak sepertinya tidak ada yang bakar apapun gitu di Nggak ada. sini. Sampah pun nggak ada. Cuman kita doang yang di sini ya. Ya mungkin kita dapat hidayahnya nih. Kayaknya. Emang selalu seperti itu gitu, ada Selalu. apa, fog atau maksudnya Ya kayak kan umumnya kita efek datangnya. asap. Datangnya kan kita baik. Oh iya, asal Nggak- niat kita ya. Itu. Beh, ini kan sakral. Kita boleh nggak, Beh, buka pintu atau masuk? Boleh, tapi
berhubung kita kan belum suci Oh, kan. iya. Nah, kita paling sampai pintu aja. Sampai pintu. Bisa Pintu dibuka. di sini boleh, sampai Boleh. sini ya? Tapi Oh. dibuka aja bisa. Boleh. 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 Silakan. Assalamualaikum. Ya, Saya terus buka ya, Be. kita- Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sana. Terus. Assalamualaikum. Terus. Iya, betul. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Oh ya. Oh, ada banyak ya, Be, ini? Nah, itu pengikut-pengikutnya. Pengikut yang ini yang Iya. besar warna hijau ini. Ini makam Habibnya yang warna Makam hijau. Habib. Yang ini. sebelahnya itu pengikutnya. Enggak, kalau Ada- yang ini untuk naruh bunga, Berarti itu ada. makamnya itu. Ini apa? Untuk naruh bunga, Naruh bunga? itu pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya. Pengikut yang setia lah gitu. Ada berapa pengikutnya, Be? Mohon maaf. 1, 2, 4 kalau nggak salah. 4. Nah, pemirsa, ini ruangan dari makam dari Habib Wan Salim. Yang di tengah ini adalah makamnya yang tertutup kain kelambu berwarna hijau. Ya, betul. Dan ada beberapa 4 pengikutnya di makam di dalamnya ya, Be. Ya, Nah, betul. saat ini kita tidak bisa masuk karena memang kita berdua belum suci atau Masuk belum Babe berwudu lah. gitu termasuknya. Jadi hanya bisa sampai di sini saja gitu. Ya. Nah, tapi saya penasaran, Be, kenapa kelambunya berwarna hijau dan kuning? Itu pemberian dari Habib Hasan. Habib Hasan ya? Mohon Majelis maaf. itu, majelis Rasulullah itu. Oh. Dia kan memang satu marga. Satu, dua. iya. Iya, satu marga. Itu apa, Be? Ada ya? Suara ya? Iya. Iyalah, nggak apa-apa lah. Yang kita disambut. Oh, oke. Yang Babe bilang tadi kita kan datangnya baik. Iya, memang Iya. tadi ada pergerakan kecil sih memang, cuman saya notice gitu. Ya bertanda kita nggak boleh masuk. Ya, Sampai sini kita. tidak diizinkan gitu. Betul. Oke nih. Nah setelah ini, Hah? nanti terakhir kita di Pohon benda. Itu Nih. tantangannya berat banget di sini. Boleh kita lanjut ke sana, Be? Silakan. Oke, kita Ayo. tutup dulu kali ya, Be? Iya. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tarik. Iya, betul. Nah, pemirsa, sekarang kita menuju ke tempat yang terakhir. Terakhir. Yang paling angker, Dan santer, menantang. dan menantang, yaitu pohon Benda. benda. Ya. Betul. Tetap di luar nalar. Ayo, kita sini.